Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga baik dan sehat. Oke, ketemu lagi dengan Osin Fabila Channel. Oke, langsung saja di sini aku membahas seputar Indodax dan ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Cara memilih koin yang sekiranya itu untung itu yang gimana? Jadi buat teman-teman yang baru pemula, yang masih pemula belajar trading di Indodax, jadi pertama-tama teman-teman harus pahami dulu semua tentang aplikasinya ya, gimana cara kerjanya, menu-menunya yang pernah kemarin aku jelaskan di video sebelumnya ya. Dan maaf jika suara saya kurang besar karena ini lagi ada di rumah sakit, jadi silent deh. Jadi suaranya agak mengecil. Oke, jadi yang pertama, jika teman-teman mau memilih koin mana yang menguntungkan itu, kalian pertama-tama harus cek harga terendah dan tertingginya. Nah, di sini kan ada banyak. Nah, biasanya kalau saya buat patokan itu BTC. Biasanya ya, BTC itu harganya lagi ada di bawah atau di atas kayak gitu. Nah, terus di sini kita kan pengen cari koin yang kiranya menguntungkan. Nah, di sini juga teman-teman lihat modalnya itu berapa. 50.000, 100.000, 1 juta, 2 juta, 10 juta, ibaratnya seperti itu ya. Nah, jadi kita mau membeli itu lihat-lihat. Nah, kalau bisa misalkan kita modalnya kecil, kita pilih koin atau kripto yang harganya masih 4 digit, 3 digit atau 2 digit. Nah, maksudnya di sini 4 digit itu misalkan 1000, 6788 ini kan 4 digit ya. Kalau 3 berarti seperti ini kayak gitu ya. 3843, 205 seperti itu. Nah, di sini gimana cara membelinya? Nah, kita harus mempelajari satu persatu setiap kriptonya. Enggak semuanya kita pelajari, tapi yang sering ditradingkan saja ya. Di sini kan banyak ya. Contoh di sini, kalau di sini aku yang biasa aku tradingkan, aku kasih tanda bintang atau favorit, jadi akan muncul di sini. Nah, di sini kan kelihatan ya. Nah, kalau kalian sudah tahu, sudah paham cara cek harga terendah dan tertingginya, maksudnya begini. Contoh misalkan ini aku cek BTC. Nah, BTC ini harga terendahnya berapa? 292. Ini dalam waktu 15 menit ibaratnya ya. Tapi ini kan masih turun, kayaknya masih turun lagi ya. Nah, ini aku cek misalkan dalam 1 minggu. 1 minggu terendahnya itu berapa? Terendahnya kan ini sempat masih sekitar 29 285 ya. Nah, oke. Jadi kalau dalam waktu 1 jam, nah tadi sempat di harga 303 juta. Nah, sekarang udah turun, benar-benar turun di harga 292 ya. Jadi ini rendah ya. Posisinya seperti ini. Nah, kalau kalian modalnya kecil, kalian jangan beli BTC. Kenapa? BTC itu kan harganya tinggi, per satu BTC-nya aja udah hampir 300 juta. Nah, kalau kita modalnya cuma di angka 100.000 ke bawah ya, teman-teman harus memilih kripto yang harganya 2 digit, 3 digit. Contoh Doge. Doge ini misalkan contoh kalian beli di sini. Sekarang harganya lagi rendah ya, 998. Kalian misalkan nanti jual di harga 1050, 1030, itu sudah untung. Kalau kita karena ini harganya 3 digit dan modal kita sedikit. Modal kita banyak pun kalau beli yang 3 digit ini cepat dapat untungnya. Kenapa? Karena dia naik sedikit saja itu sudah harganya lumayan. Kita dapat 10% aja udah alhamdulillah. Contoh misalkan kita modalnya 1 juta. 10%-nya aja kan 100.000. Nah, sehari kita bisa 100.000 itu kalau pas marketnya bagus. Tapi kan modalnya beda-beda ya. Kalau modalnya cuma 100.000 ya berarti dapat 10.000, ibaratnya seperti itu. Gak apa-apa dapat sedikit, toh nanti bisa beli dan jual lagi gitu. Nah, di sini juga ada Shiba Inu, ini aku juga suka beli. Di sini tuh harganya terendahnya biasanya pokoknya di kisaran 995, 900 seperti ya. Maksudnya 0000900 seperti itu ya. Dan kita akan menjual di harga seperti ini, misalkan di harga 1065 belakangnya ya. Harganya kan masih 0.00 ya. Nah,
Terus kalau Shiba Inu ini kita kan harus beli USDT dulu, jadi baru bisa beli Shiba Inu. Kalau yang lainnya kayak Doge, Algo, terus VCKiten, terus XRP, ini XRP lagi turun ya. Terus ada juga tadi udah sempat 7.097 ya, ZIL kayak gitu. Ini kan rupiah semuanya IDR ya, jadi kalian bisa beli. Nah, lalu teman-teman juga bisa ngecek di sini, misalkan contoh ini XRP itu harga terendahnya berapa. Contoh harga terendahnya itu misalkan 4.777 ya, sekarang lagi posisi di bawah. Kita cek buy dan beli dan jualnya. Nah, di sini beli dan jualnya ini masih banyak yang jual, otomatis dia pasti akan turun. Kalian bisa lihat di sini, ini yang hijau ini kan yang jual ya. Yang hijau ini yang beli. Terus ini yang jual. Jadi contoh yang pasang harga di 477 ada 25 juta. Tapi yang pasang jual di 4.778 itu ada 464 juta. Artinya ini pasti nanti akan turun karena lebih banyak yang jual daripada yang beli. Dan ini di sini juga yang merah kan yang jual ya, agak tinggi ya. Dan ini rendah. Jadi teman-teman kalau mau beli atau mau lihat ini akan naik apa turun, kalian bisa lihat di sini yang jual sama yang beli itu banyakkan yang mana. Contoh kan di antrian ini banyak ya. Nih, misalkan ada di harga, contoh misalkan kalian pengen beli, aku pengen beli di harga 4.700. Kalian tinggal pasang aja di sini 4.700. Nanti kalau pada saat turun ke situ kita akan kebeli otomatis. Jadi di situ. Nah, jadi di sini kalau mau beli koin yang sekiranya untung ya dilihat dari situnya. Jadi dari harga terendahnya dan tertingginya berapa. Nah, kita kalau beli jangan yang mendekati harga tertinggi, tapi yang harga terendahnya turunnya. Jadi misalkan dia lagi minus, misalkan minus 3%, 2%. Ini kadang-kadang sampai 5%, 7% ya. Terus teman-teman juga lihat untuk BTC-nya, gimana BTC-nya kira-kira gimana jual dan belinya masih banyakkan mana. Artinya kalau terlalu banyak yang jual, dia nanti juga akan turun lagi harganya, dan ini kemungkinan masih bisa turun lagi. Teman-teman bisa lihat tadi 292.900 dan sekarang 292.700, sama dengan yang lainnya. ZIL juga ini posisinya juga turun. Nah, ini posisinya juga turun. Di sini masih banyak yang jual daripada yang beli. Di sini kelihatan ini yang jual aja 574.835 juta. Nah, di sini. Jadi cara ngelihatnya seperti itu. Nah, terus teman-teman juga harus naik turunnya berapa persen kan sudah. Terus koinnya itu gimana? Histori jual dan belinya itu gimana kayak gitu. Jadi teman-teman bisa melihat di marketnya. Contoh misalkan di sini ya. Di sini ini kan dalam 1 minggu dia ini kan nah, kalau seperti ini kan masih naik, turun, naik lagi, turun lagi, turun, terus naik, nanti turun lagi, ini naik lagi, terus turun, seperti itu kan. Artinya ini bagus. Contoh yang tidak bagus, kalau teman-teman menemukan contoh ini, aku cek yang asik. Misalkan contoh, kan banyak nih koin yang seperti ini. Nah, token yang kayak gini. Yang kayak gini ini, kalian nggak usah buat trading harian ya. Terkecuali kalian mau nyetok, mau hold, beli sedikit karena harganya murah, silahkan. Tapi kalau mau trading yang grafiknya seperti ini jangan ya, karena ini cuman naik turun cuma di harga ini aja. Dari harga 5 turun, naik lagi ke 6, turun lagi, naik lagi, turun lagi, seperti itu ya. Jadi jangan di tradingan kalau yang seperti ini, karena ini untungnya lama banget dan cuma berhenti di situ, nanti cuma habis buat teks aja. Nggak cuma ini aja, tapi kan banyak contohnya seperti ini kan, harganya nggak naik tuh, nggak turun ya. Jadi kalian bisa pinter dari situ. Terus kalau kita setiap hari trading, lama-lama kita juga akan paham ya
gimana cara membaca market, gimana cara kita memilih, cara jual dan beli seperti itu. Oke teman-teman, semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.